Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Nah, di video kali ini aku bakalan mewujudin salah satu permintaan dari seseorang yang ada di YouTube aku, yang aku ingin di situ dia minta supaya aku bikin video tentang suka duka menjadi seorang awardi BPI. Nah, teman-teman semua, tentunya kalau menjadi seorang awardi atau penerima beasiswa itu banyak banget sukanya, tetapi ada dukanya juga loh teman-teman. Jadi apa saja sih suka dan dukanya menjadi seorang awardi beasiswa pendidikan Indonesia? Simak videonya baik-baik ya. Nah, teman-teman semua, menerima beasiswa, terutama beasiswa pendidikan Indonesia, khususnya beasiswa pendidikan Indonesia ini adalah salah satu pencapaian besar yang tentunya membawa suka dan duka sendiri gitu. Nah, berikut saya bakalan memberitahukan kepada kalian apa saja sih suka duka saya sebagai penerima beasiswa. Nah, yang pertama itu adalah kesempatan untuk bisa melanjutkan studi. Nah, teman-teman semua, jadi saya itu angkatan 2010, tamat SMA-nya 2010, kemudian saya itu keterima di Universitas Tadulako itu tahun 2010, tetapi karena setahun saya nggak bisa kuliah karena ada beberapa masalah di keluarga, hingga akhirnya saya masuk kuliah itu tahun 2011. Nah, di tahun 2011 ini saya baru mulai semester 1, padahal pada saat itu stambuk saya itu atau NIM saya itu 2010. Nah, walaupun begitu, teman-teman di kampus, teman-teman di kelas saya itu menerima saya sebagai angkatan 2011. Bahkan di angkatan 2011 itu saya dijadikan bendahara umum di angkatan tersebut. Jadi sebenarnya walaupun saya berbeda dengan mereka, beda stambuk atau mungkin kakak kelasnya mereka sebenarnya, tapi mereka menerima saya dengan tangan terbuka, dan itu luar biasa banget ya. Nah, ketika itu tahun 2015 saya selesai, waktu itu saya ingat banget, September 2015 saya selesai kuliah S1. Pada saat itu sebelum saya selesai kuliah itu, saya sudah menceritakan di rencana studi saya teman-teman, kalau setelah di personal statement, bukan rencana studi. Jadi di tahun 2015 itu sebelum saya wisuda, sebelum saya selesai, setelah selesai sidang tapi belum wisuda, pada saat itu saya langsung diterima di salah satu sekolah terbaik ya di Kota Palu, yaitu SMA Negeri 1 Palu. Nah, jadi saya ngajar di situ kurang lebih sekitar 3 tahunan sebelum saya pindah ke Kabupaten Merauke, sebelum saya pindah ke Papua, teman-teman. Jadi impian saya di tahun 2015 itu ingin melanjutkan studi. Jadi waktu itu saya bermimpi untuk bisa kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta waktu itu. Jadi pengen ngambil pendidikan sains S2, tetapi ya terkendala biaya, dan pada saat itu saya belum kepikiran untuk mendaftar beasiswa LPDP ataupun beasiswa apapun itu. Jadi belum ada informasi ya teman-teman saya dapatkan. Ternyata Allah berencana lain. Saya menikah di tahun 2018, kemudian pindah ke Papua, dan di tahun 2022 saya baru bisa melanjutkan studi di Universitas Pendidikan Indonesia dengan bantuan beasiswa Pendidikan Indonesia. Jadi rencana Allah itu luar biasa teman-teman. Jadi dari 2015 lulus, 7 tahun kemudian baru bisa kuliah lagi. Jadi luar biasa sih. Salah satu perbedaan yang saya rasakan adalah ketika saya lulus beasiswa, di situ tuh banyak banget hal-hal yang saya dapatkan tuh berbeda. Kenapa? Karena memang belajar di universitas dan belajar di tempat lain pun itu setiap tahunnya itu akan terus berkembang. Setiap tahunnya ilmu pengetahuan itu akan terus berkembang, dan itu membuat saya harus tetap belajar walaupun kita merasa saya sudah senior nih, tapi tetap kita harus tetap belajar gitu teman-teman. Dan itu saya benar-benar dapatkan di situ. Nah,
Kenapa saya katakan di sini kesempatan untuk belajar di institusi yang awalnya saya hanya milihnya, saya kepikirannya, oh kayaknya saya nggak bisa kuliah nih di Jogja, setidaknya saya bisa kuliah di Palu. Ternyata Allah menakdirkan saya untuk kuliah di Bandung, di salah satu universitas pendidikan terbaik di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah sukanya itu adalah mendapatkan dukungan finansial terutama. Nah, teman-teman semua, di beasiswa pendidikan Indonesia itu hampir mirip dengan pembiayaannya dengan LPDP. Jadi semuanya itu sama. Kita tuh dapat dana biaya hidup bulanan, kemudian dapat biaya tunjangan buku, dapat bantuan seminar internasional seperti saya yang kemarin, kemudian bantuan jurnal, kemudian saya juga bisa dapat tiket pesawat pulang pergi gitu ya. Jadi semua itu bisa saya dapatkan. Jadi kalau misalnya dulu saya kuliah tanpa bantuan beasiswa, tentunya saya akan mencari-cari cara untuk bisa bayar SPP, dan itu lumayan ya teman-teman semua. Terus seperti di Bandung, kalau di Bandung sekarang tuh SPP S2 nya itu adalah 8.500.000. Jadi lumayan ya untuk saya ini sebagai seorang guru. Gaji saya berapa sih? Nggak cukup untuk memenuhi itu. Jadi sukanya itu. Kemudian yang ketiga itu adalah pengalaman baru. Teman-teman semua, setiap orang yang mendapatkan beasiswa, setiap orang yang kuliah lagi melanjutkan studi tentunya mendapatkan pengalaman baru. Nah, di sini saya juga mendapatkan kesempatan untuk tinggal dan belajar di lingkungan baru. Baik itu sekarang ini kan saya dari Papua, dari Merauke, tinggal di Bandung yang udaranya sejuk, teman-temannya ramah, suasana belajarnya mendukung, kemudian juga dosen-dosennya sangat-sangat memberikan kita semangat dalam melakukan berbagai aktivitas akademik. Wah, itu luar biasa banget, karena aku nggak akan dapetin kesempatan ini, pengalaman ini jika aku masih stuck di Merauke, masih stuck di kota Palu yang nggak akan dapat pengalaman seperti ini. Jadi benar-benar sangat berbeda situasi belajarnya, kemudian dosen-dosennya itu luar biasa banget, dan itu bisa didapatkan dengan bantuan beasiswa. Kemudian yang selanjutnya itu mendapatkan jaringan atau koneksi. Teman-teman semua, penerima beasiswa apapun itu memiliki banyak banget profesi. Nah, mulai dari dosen, guru, kalau beasiswa pendidikan Indonesia seperti itu ya, dosen, guru, kemudian ada juga peneliti gitu ya. Nah, itu kita bisa membangun jaringan dengan orang-orang tersebut. Jadi kalau misalnya di beasiswa apapun itu, jadi biasanya itu ada kayak komunitas untuk penerima beasiswa itu. Jadi kita berbagai macam profesi, berbagai macam bidang, berbagai macam jurusan, program studi bergabung di situ. Nah, itu kita bisa membangun koneksi di situ. Kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman, setidaknya ya, hal kecil aja tuh mendapatkan pengalaman dengan berkumpul dengan orang-orang seperti itu, teman-teman. Jadi itu luar biasa banget. Kemudian selanjutnya itu adalah pengembangan diri. Teman-teman semua, biasanya tentunya kalau di beasiswa pendidikan Indonesia itu banyak banget kayak kegiatan-kegiatan di komunitas sesama awardi itu yang bisa mengembangkan diri kita. Jadi contohnya kayak kemarin aku tuh sempat jadi pemateri di salah satu MGMP di kabupaten, salah satu kabupaten. MGMP-nya itu mengadakan sosialisasi beasiswa-beasiswa, dan alhamdulillah jadi pemateri di kegiatan tersebut. Itu luar biasa banget, walaupun nggak dikasih apa-apa juga nggak masalah teman-teman, karena bisa berbagi itu luar biasa banget rasanya. Jadi karena saya tuh suka banget ya teman-teman kalau misalnya kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, sehingga pada saat saya dikasih tahu untuk jadi pemateri itu wah luar biasa banget rasanya. Jadi kayak membangkitkan semangat saya untuk bisa belajar lagi. Nah, kemudian sekarang kita ke duka. Nah, teman-teman semua,
sebenarnya suka dan dukanya itu berbanding sama ya, 50-50 antara ketika kita ingin melanjutkan studi dan ketika kita tidak stuck masih di pekerjaan kita. Yang pertama itu adalah tekanan akademik. Teman-teman semua, sebagai seorang penerima beasiswa, harapan dan standar kita itu tentu berbeda. Jadi kita tuh punya kayak standarnya kita gitu. Jadi IPK-nya kita harus terus bagus gitu ya, di atas 3 dan bisa berprestasi dan mempertahankan nilai yang baik. Jadi sebaiknya sih sebagai seorang penerima beasiswa kita harus memiliki standar tersebut. Jadi kita harus punya standar yang berbeda dari orang lain gitu. Nah, sehingga kita jadi lebih banyak belajar gitu ya, karena takut nanti kalau misalnya IPK-nya kita turun drastis, kita nggak kuliah, kita tidak selesai dicabut beasiswanya gitu. Jadi itu tekanan akademiknya tinggi. Kemudian selanjutnya itu adalah tuntutan komitmen. Teman-teman semua, setiap penerima beasiswa itu memiliki kayak alumni penerima beasiswanya itu harus ngapain setelah selesai kuliah. Nah, di sini juga biasanya beberapa beasiswa itu seringkali mengharuskan penerimanya atau alumninya untuk kembali dan mengabdi di Indonesia setelah selesai studi gitu. Jadi ini bisa menjadi salah satu tantangan buat kita yang maksudnya kita udah nyaman nih di lokasi, misalnya ya kayak aku udah nyaman nih hidup di Bandung, nggak bisa pulang lagi ke Merauke. Itu nggak boleh. Jadi kita benar-benar harus balik lagi ke sana untuk mengabdi di sana, untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita dapat ketika kita sedang studi gitu. Karena memang tanggung jawab kita harus terselesaikan di situ. Itu merupakan salah satu tantangan ya, karena misalnya kayak kita udah nyaman hidup, kayak saya hidup di Bandung tuh nyaman, kemudian di sini juga saya bisa dapetin pekerjaan yang lebih baik, tetapi tetap harus balik ke Merauke. Jadi ini merupakan salah satu tantangan terbesar. Kemudian yang selanjutnya itu adalah seorang penerima beasiswa itu harus memiliki tugas belajar, teman-teman. Jadi banyak banget yang bertanya ke saya, apakah saya sudah menjadi ketika sudah menjadi seorang awardee, apakah saya tidak boleh mengajar lagi gitu ya? Tentu ya, karena kita tuh udah kayak diberikan uang saku gitu ya, diberikan uang bulanan untuk menandakan bahwasanya kita nggak boleh kerja gitu. Nah, ini kadang kontroversial sih, karena banyak banget kayak awardee yang mereka tuh pengen tetap kerja tapi pengen kuliah juga. Nah, salah satu kekhawatiran kenapa kita disuruh untuk tugas belajar, untuk tidak mengajar lagi, itu karena kita tuh disuruh fokus untuk kuliah gitu, untuk menyelesaikan studi kita secepat-cepat mungkin. Jadi dengan adanya kita menyelesaikan studi kita dengan cepat, maka kita diberikan uang saku, diberikan uang buku gitu, diberikan dukungan finansial tersebut untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Padahal kalau kita tetap mengajar, kita nggak akan fokus untuk kuliah gitu. Makanya kita tidak untuk mengajar, atau sebenarnya masih tetap di sekolah tersebut, tapi diberikan kayak surat cuti atau surat izin belajar atau tugas belajar gitu. Jadi itu nggak boleh ya teman-teman. Kemudian selanjutnya nggak boleh daftar PNS atau P3K. Teman-teman semua, karena kita udah tanda tangan kontrak dengan beasiswa, maka kita tidak boleh mendaftar PNS ataupun P3K. Jadi ingat banget tahun kemarin itu banyak banget teman-teman aku yang bareng sama aku ya, honornya bareng sama aku, mereka tuh udah dapat SKPNS ataupun SKP3K. Aku nggak bisa daftar. Kenapa? Karena aku lagi studi dan dapat beasiswa. Kalau misalnya aku studi nggak dapat beasiswa pun bisa daftar gitu. Tapi karena memang aku dapat beasiswa, makanya aku nggak bisa daftar. Jadi itu tuh kayak kita tuh punya komitmen dalam diri kita untuk tidak ikut daftar penerimaan PNS ataupun P3K. Jadi kayak gimana ya, kita merasa kayak
duh gimana ya kalau udah selesai kuliah terus aku nggak kerja gitu, gimana ya kalau misalnya nanti nggak ada penerimaan PNS atau P3K lagi, gimana ya gitu-gitu. Jadi tetap ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tetapi teman-teman semua, satu hal yang perlu kita syukuri adalah ketika kita sudah selesai beasiswa, ketika kita sudah selesai untuk menjadi seorang awardee, selesai kuliah dengan bantuan beasiswa tadi, kita tuh punya value dalam diri kita. Jadi ada sesuatu yang berkembang di dalam diri kita. Tentunya gelar kita bertambah, dan tentunya itu akan menjadi nilai plus kita ketika nanti ada pendaftaran PNS ataupun P3K. Jadi jangan khawatir, rezeki itu nggak bakalan kemana teman-teman. Selanjutnya untuk guru itu nggak boleh daftar PPG. Nah, jadi sebenarnya ini juga sesuatu yang berat banget karena banyak banget ya. Karena kalau kayak PPG prajabatan kemungkinan besar kan kalau kayak guru kayak yang mau daftar di BPI itu kan nggak mungkin banget gitu karena sudah punya NUPTK. Tapi kalau misalnya kita dapat panggilan untuk PPG dalam jabatan, terus kita juga awardee, nah itu menjadi kegalauan tersendiri. Jadi beberapa waktu lalu, kalau nggak salah ya setahun yang lalu, itu ada satu orang awardee yang dia itu lulus di PPG dalam jabatan juga gitu. Jadi itu dipermasalahkan banget. Jadi dia harus disuruh milih antara mau ikut PPG atau mau melanjutkan beasiswa. Kalau misalnya dia ikut memilih untuk PPG dalam jabatan, bisa jadi beasiswanya ditarik dan disuruh mengembalikan semua uang yang telah dikeluarkan oleh BPI gitu. Jadi ini sangat-sangat bikin galau gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, kalau aku nggak ikut PPG dalam jabatan saat ini, bisa jadi tahun depan aku nggak dapat panggilan lagi. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Jadi istilahnya ketika kita memilih sesuatu berarti kita harus tahu resiko terhadap sesuatu tersebut. Jadi gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih seperti yang saya katakan tadi, rezeki itu nggak bakalan kemana. Jadi suatu hari nanti kemungkinan besar kita bisa ikut PPG lagi, atau kita bisa ikut apa lagi gitu ya, kita nggak tahu gitu. Kemudian apa lagi ya, dukanya itu kalau kayak jauh dari keluarga, mudah beradaptasi, itu nggak terlalu apa ya, terlalu signifikan kalau misalnya kita kuliahnya hanya di Indonesia aja. Jadi itu nggak terlalu signifikan sih teman-teman. Kayak jauh dari keluarga, kita bisa pulang kampung gitu ya, kenapa, nggak masalah ya. Terus kalau misalnya adaptasi budaya, saya rasa nggak terlalu ya, menurut saya nggak terlalu kayak gimana-gimana sih kalau misalnya kayak kuliahnya cuman di Indonesia aja. Nah, yang kesulitan itu apabila misalnya kuliahnya itu di luar negeri. Nah, itu biasanya kita harus beradaptasi lagi, kemudian jauh dari keluarga lagi. Nah, itu perlu apa ya, perlu situasi yang perlu kita tangani dengan baik. Nah teman-teman semua, itulah video saya hari ini yang membahas tentang suka duka menjadi seorang penerima beasiswa. Sebenarnya lebih banyak sukanya teman-teman. Menjadi seorang awardee itu sesuatu banget gitu. Kita bisa mendapatkan banyak banget manfaat, banyak banget benefit yang mungkin kita tidak dapatkan. Yang kesempatan ini kita tidak bakalan raih ke depannya. Jadi teman-teman semua yang saat ini sedang mendaftar di beasiswa pendidikan Indonesia, kategori apapun itu, mari kita semangat untuk terus meraih apa yang kita cita-citakan. Dan teman-teman semua jangan pernah menyerah kalau misalnya kalian merasa susah banget ya pendaftarannya. Jadi diusahakan, kalau memang usaha kalian belum bisa tahun ini, kita usahakan lagi tahun depan. Jadi semua itu bisa kita dapatkan jika kita berusaha. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.